cerminan perasaan syukur, bangga dan bahagia. Dua pelita yang terlihat di kanan kiri dada baju itu melambangkan pelita yang ada di dada-dada setiap guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Ramadan. Nama saya Uli Rahmat. Saya tinggal di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2x11 Nalingkung. Sekarang di Tawalib kelas 9. Saya dari Pariaman dan saya sekarang duduk di kelas 9 MTS Tawalib Putra Padang Panjang. Guru-guru di sini sistem pengajarannya sangat baik. Guru-guru di sini umumnya banyak, ada yang muda dan tua. Kalau kita sama guru yang muda itu serasa seperti adik dan abang. Tapi kalau guru yang agak lebih tua, kita merasa seperti ayah dan anak. Karena dia walaupun guru-guru di sini semuanya udah tua-tua dan banyak yang muda, tapi kita semua di sini seperti keluarga, satu keluarga. Kalau menurut saya, guru-guru di sini itu mengasihkan. Gimananya tentang cara mengajar guru-guru itu kepada saya, supaya gimana saya dapat ilmunya itu. Yang spesial dari guru-guru yang di sini, guru-guru itu saya anggap sendiri sebagai keluarga karena guru-guru di sini sudah sangat dekat dengan saya, yang sudah memberikan ilmu, ya seperti orang tua di rumah lah ibaratnya, memberi ilmu, mencontohkan yang baik dan menjauhkan dari yang buruk. Kebanyakan guru di sini banyak yang tidak mengenyam duduk di bangku kuliah, tapi cara pemahamannya, cara pendekatan sama santrinya dan cara mengajarnya lebih baik daripada guru-guru yang sudah mengenyam bangku kuliah seperti di S1, S2. Malah lebih bagus guru yang belum mengenyam di bangku kuliah. Kenangan yang paling indah itu bersama Bapak Asarman. Dia tuh dulu kepala sekolah di MTS Tawalib Putra Padang Panjang. Dan waktu itu saya berada di kelas 1 MTS. Waktu itu dia mengajarkan acara itu adalah acara Camp Tafiz yang mana diadakan di bulan Ramadan. Yang mana acara itu mengajak kita untuk tadabbur alam. Guru ngajak keluar gitu, kebersamaan, keluar bersama-sama buat acara kayak acara makan-makan bersama di luar. Ya itu kenangan paling indah bersama guru saya di sini. Nama saya Dr. Andos Haji Abdul Muhammad MPG. Nama saya Alan Juhri. Yang pertama, ulumul Quran atau disebut dengan istilah ilmu tafsir, juga akidah akhlak. Terakhir, saya mengajar ilmu jiwa dan ilmu nahwu dan saraf, ilmu gramatika bahasa Arab. Selain guru asrama, saya juga mengajar di MTS di bidang studi mutolaah dan muhadasah, kemudian mata pelajaran mahfuzat. Kemudian di KU saya juga mengajar tafsir dan ilmu tafsir. Mengajar, ya, proses mengajar itu adalah candu. Jadi saya senang bertemu dengan siswa-siswa dan saya senang memberikan energi positif kepada anak-anak didik saya. Tujuan saya mengajar di Tawalib sesuai dengan amanah konstitusi secara nasional, juga melalui pesan eksplisit dari Rasul kan, dalam sabda Nabi, kun aliman, jadi gurulah kamu, au muta'alliman, kalau belum mampu jadi murid kamu, au sami'an, atau jadi pendengar kamu, wala takun rabi'an, jangan kamu menjadi orang yang keempat. Mengajar tidak, belajar juga tidak mau, mendengar juga tidak. Ini yang dimaksud dengan orang yang mengacau. Ini adalah pesan dari Rasul yang mengandung makna yang besar. Pada hari peringatan Hari Guru Nasional ke-27,
Sebenarnya acara ini saya pribadi saya tidak tahu, ini adalah kebijaksanaan dari Petas, pelajar Tauhid sepakat, dan anak-anak kami perlu diberitahu. Yang ujungnya saya diwawancarai. Sebenarnya pesan tidak tertulis di sini bagaimana bahwa profesi guru adalah profesi yang amat mulia di dalam agama kita, amat mulia sekali, sehingga Nabi meletakkan pesan itu pada item pertama. Jadi gurulah kamu. Ini bukan berarti bahwa profesi yang lain tidak mulia. Pesan di sini bahwa profesi guru adalah profesi yang amat strategis dalam rangka mencetak generasi yang akan datang, supaya apa yang kita alami hari ini akan berbeda dan lebih baik pada generasi yang akan datang. Mengajarkan ilmu itu kata Nabi adalah harta warisan. Jadi kita yang telah mewarisi ilmu dari orang-orang dahulu, dari guru kita juga mempunyai kewajiban untuk mewariskan ilmu itu, agar ilmu itu tidak putus di tengah jalan. Ingat, menurut saya sampai ke akhirat, al-ilmu yuntafa'u bih itu mempunyai aset yang sangat besar. Di saat seseorang tidak lagi bisa mendapatkan pertolongan dari apa-apa di akhirat, bahwa ilmu yang bermanfaat besar kemungkinan akan menambah kekurangan amal yang bersangkutan semasa hidup di dunia. Ini barangkali visi yang sangat mulia yang saya bisa kutip dari pesan Rasulullah, dan juga daripada tujuan pendidikan, visi dan misi pendidikan yang ada di atas saya ini. Visi dan misi pendidikan di Tawalib, perguruan Tawalib. Harapan saya berharap santri-santri saya, ya semuanya itu menjadi santri yang berkarakter. Artinya tidak hanya cerdas dalam intelektual saja, tidak hanya cerdas di pikirannya saja, akan tetapi cerdas dalam akhlak dan spiritualnya. Ya, jika tiga ini sudah dimiliki oleh santri, maka masa depan santri itu akan terjamin. Ya, santri punya intelektual, kecerdasan yang bagus, punya akhlak yang bagus, dan spiritual ibadahnya juga bagus. Itu harapan saya kepada santri-santri saya. Harapan mudah-mudahan pendidikan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan menjadi penopang dalam hidup dalam segala lini kehidupan ekonomimu. Pendidikan yang akan mendukung pendidikan sosial kemasyrakatanmu, di sosial kemasyarakat, di tengah-tengah masyarakat, maka ilmumu yang akan menjadi pemicu kamu menjadi orang yang baik dan terdepan dan terbaik di generasimu. Mudah-mudahan jadi guru-guru yang baik, jadi dokter-dokter yang baik. Itulah harapan saya sebagai seorang guru yang kebetulan tahun ini diamanahi oleh anak-anak menjadi guru yang favorit di Tawalib Padang Panjang. Ini amat berat ini pesannya sangat luar biasa ini. Pada guru-guru yang lain juga begitu. Jadilah guru yang terbaik, guru yang betul-betul menjadi public figure bagi anak-anak. Insyaallah pendidikan akan sukses. Pesan saya kepada santri-santri saya yang saya cintai, ini juga saya selalu sampaikan di setiap kelas yang saya ajarkan. Wahai ananda, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, karena kita sebagai santri yang jauh dari orang tua kita, maka satu-satunya cara terbaik kita untuk berbakti kepada kedua orang tua ialah dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan betul, belajar dengan rajin. Jangan sekali-sekali kecewakan orang tua kita. Karena orang tua kita sudah mengamanahkan kita, sudah menitipkan kita di pesantren ini, maka kita harus tunaikan amanah itu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk tetap menampilkan akhlak-akhlak yang baik. Ya, itu pesan saya kepada anak-anak. Karena hari ini kamu menjadi siswa, jadi pelajar, besok tidak lagi ya. Besok kamu akan menjadi dewasa, mungkin jadi guru, mungkin jadi politikus, mungkin menjadi dokter, mungkin menjadi pengacara. Semuanya harus melalui proses pendidikan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu bagaikan pedang.
Kalau yang bersangkutan tidak bisa memanfaatkan, tidak mampu dia memotongkan kepada benda yang lain, maka lehernya sendiri yang akan dipotong oleh waktu itu sendiri. Pergunakanlah waktu itu. Saya teringat oleh sebuah syair ini. Maaf, saya sedikit menyampaikan sebuah bahasa Arab. Iza lam tazra wa absarta hasidan nadimta ala tafriti yaumal basri. Ketika kamu tidak sempat menanam di saat orang menanam semuanya. Jadi maksud di sini, kamu tidak pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya di saat orang berpacu mempergunakan waktu. Dan kamu melihat orang memanen nanti, orang yang sukses dengan pendidikan itu. Jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha. Kita jadi orang biasa saja, kesempatan kita punya dulu. Nadimta, maka kamu akan menyesal terhadap waktu yang kamu sia-siakan di saat punya waktu untuk